Ada beberapa orang yang salah memahami konteks bahwa makmum itu bacaannya ditanggung imam. Kita pernah dengar, mungkin pernah dengar nih, ada mendengar atau memahami bahwa bacaan makmum ditanggung oleh imam. Nah, ini sebetulnya adalah pemahaman yang kurang tepat, gitu. Karena yang ditanggung oleh imam bukan makmum muwafiq, tapi makmum masbuk khusus. Ya, jadi bacaan makmum yang ditanggung oleh imam adalah makmum yang masbuk. Sehingga kalau ada makmum yang tidak sempat untuk membaca Fatihah, tidak ada waktu untuk membaca Fatihah bersama imam, maka bacaan Fatihahnya ditanggung oleh imam. Nah, sedangkan makmum muwafiq yang tentu punya kesempatan atau ada waktu untuk membaca Fatihah bersama imam, tidak ditanggung oleh imam, maka sholatnya tidak sah. Apabila kita misalnya sebagai makmum nih ketinggalan bacaan Fatihah bersama imam, kemudian kita kan baca Fatihah tuh, misalnya imam karena bacaannya cepat, imam ruku. Nah, kecepatan imam dalam bacaan, kemudian makmum yang tidak bisa mengimbangi kecepatan bacaan imam, maka dia boleh ya ta'akhir, itu artinya dimakfu sampai 3 rukun yang tawilah, 3 rukun yang panjang. Ya terlambat, nanti ketinggalan 3 rukun yang panjang oleh imam itu, dia masih tetap bermakmum. Karena itu bukan kesalahan dia sebagai makmum, tapi kesalahan imam yang bacaannya kepanjangan. Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di sini di channel Bang Mo. Nah, bagaimana sekarang kasusnya dalam tarawih? Ya, di sebagian tempat kan sebagaimana kita tadi diceritakan ya, ada imam yang hanya baca Yasin saja dan ayat-ayat yang pendek gimana? Pertama, bagi makmum yang sudah tahu bacaan imam hanya Yasin, ya selalu Yasin. Kita tahu nih imam baca Yasin, dan kita makmum sudah pasti tidak mungkin membaca surat Fatihah setelah amin bersama imam. Mau nggak mau, ya kita baca dari awal. Ya, bareng dengan imam harus pastinya. Tetapi memang itu juga makruh karena tidak isgo, tidak mendengarkan bacaan imam. Tapi kalau kita pun isgo juga sama, karena ada yang lupa sama bacaan imam, dekat diingetin juga pasti lempeng aja. Karena lagi cepet-cepetnya itu mah. Ya, kalau kita tahu, ya boleh, memang makruh. Ya. Tapi kalau ngelihat doror madorot ya sama-sama. Sekarang kita misalnya nungguin imam baca amin sampai baca amin, kemudian baca Fatihah. Apa kerugiannya? Kita ketinggalan beberapa rukun. Ruku ketinggalan pasti. Tinggal ketinggalan kita kudu ngudag imam. Sementara imam juga kalau dalam keadaan seperti ini bahkan gasnya kencang. Ya kan? Ruku juga subhanallah, Allahu akbar doang. Apalagi enggak keudah gitu gimana juga. Ya maka mensiasatinya ya salah satunya adalah membarengi bacaan imam, karena kita tidak mungkin mengejar bacaan imam. Itu sama saja seperti imam tidak baca surat setelahnya, gitu ya. Ya kalau tahu imamnya udah, dan pastinya kita kalau bermakmum sudah tahu, oh imamnya cepet nih. Kadang itu baca ikhlas kadang cepet ya, kita baca Fatihah juga enggak dapat. Nah, kalau kita baca Fatihah kalau dalam Al-Ikhlas misalnya, tapi kita misalnya punya spare minimal udah setengah, separuh lebih kita baca. Lanjutin aja itu mah. Ya, lanjut aja itu mah. Walaupun kita ketinggalan rukun, itu tetap aja terusin. Karena dalam keadaan seperti ini itu adalah karena akibat kecepatan bacaan imam, bukan kesalahan makmum yang batil qiraah, bukan. Apa-apa, dilanjutkan kalau itu. Penting Fatihahnya tetap dia dibaca, sempurna, harus sempurna. Jadi nggak boleh ditinggal. Wah, ini kan nggak keburu katanya. Bacaannya ditanggung sama imam, nggak ditanggung sama imam. Gitu ya. Nah, lalu tadi bacaannya adalah mengamin. Apakah kalau kita sholat sendiri amin malaikat juga enggak gitu? Enggak, karena malaikat itu mengaminkan bacaannya imam, bukan bacaannya sholat yang munfarid. Nah, itu jawaban itu. Ya. Makanya ini salah satu kelebihan kalau kita sholat berjamaah. Arsip di belakang gua, arsip. Arsip income taruh gua. Biar jadi imam. Gitu ya.
Ada lagi nggak? Iya, Johor juga sama itu. Iya, iya. Nanya nih.